Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial routing rules dengan GNS3. Apa itu routing rules? Routing rules merupakan suatu cara untuk memisahkan jalur routing agar ISPA ini hanya khusus digunakan untuk PC1 atau host A, dan ISPP ini digunakan untuk PC2 atau host B. Jadi routing rules ini fungsinya hampir sama dengan firewall mangle. Namun bedanya dengan routing rules ini kita sama sekali tidak perlu membutuhkan firewall atau sama sekali tidak menggunakan firewall, karena fitur routing rules ini berada di IP root. Jadi ketika kalian menggunakan metode routing rules nanti, ISPA ini hanya khusus digunakan oleh PC1 dan SPP ini hanya khusus digunakan oleh PC2 atau host B. Langsung kita masuk saja ke konfigurasinya. Di saya sudah menyiapkan konfigurasi. Yang di atas ini tentu saja ini adalah konfigurasi USB virtual yang telah saya buat. Bisa cek di video sebelumnya dan link saya taruh di deskripsi. Oke, langsung saja kita masuk konfigurasi. Sepertinya ini sama saja ya, seperti ini ISPA, ISPB, cuma bedanya ini di kabel yang kiri ini anggap saja ini ISPA, dan yang kabel kanan ini sama dengan yang ini ISPB ini. Nah, ini anggap saja ini ISPB. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke MikroTik 1. Oke. Pertama, kita lakukan konfigurasi IP DHCP client untuk meminta IP ke ISPA dan ISPB. Pertama kita minta IP ke ISPA. Dengan perintah IP DHCP client add interface header 2. Di sini ISPA saya berada di yang ini, kabel yang kiri ini berada di jalur header 2 ya. Ini yang ini header 2. Ini add default routes, kita pilih no, disable no. Oke, sekarang saya sudah meminta IP ke jalur ISPA, dan selanjutnya saya akan meminta IP ke jalur ISPB. Berikutnya IP DHCP client add interface header 3. Lalu add default route no, disable no. Lalu kita cek dengan perintah IP DHCP client print. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa header 2 dan header 3 ini sudah mendapatkan IP dari ISPA kabel kiri ini dan ISPB kabel kanan ini. Jangan lupa ya, di sini ada konfigurasi ISP virtual yang bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Jadi kalian tidak bisa mengikuti langsung seperti ini karena di sini terdapat konfigurasi seperti ini ya. Nah, ini di sini saya tutupi, anggap saja ini berasal dari ISP. Untuk konfigurasi yang atas ini berada di video saya sebelumnya, dan saya taruh juga link di deskripsi. Sekarang lanjut kita konfigurasi IP firewall NAT. Kita pilih IP firewall NAT add chain src NAT out interface header 2 action masquerade. Oke, lalu IP firewall NAT add chain src NAT out interface header 3 action masquerade. Oke, kita cek IP firewall NAT print. Nah, jadi jangan lupa untuk pertama-tama tadi kalian harus menyiapkan konfigurasi ISP virtual di atas. Setelah itu kalian sambungkan di sini. Karena di sini saya menyambungkan ISPA ini dari jalur header 2 dan yang kanan ini ISPB dari jalur header 3. Setelah itu kalian lakukan DHCP client ke arah header 2 dan header 3. Setelah DHCP client selesai, kalian lakukan IP firewall NAT. Tentu saja untuk out interface ini yang mengarah ke yang pertama, untuk firewall NAT pertama untuk SPA atau header 2, dan firewall NAT kedua untuk SPB atau header 3. Sekarang kita konfigurasikan IP untuk PC1 dan PC2. Kita buka topologi lagi. Oh, ternyata di sini IP-nya 100, 100 dan 200 ya. Kita ganti dulu sebentar. Kita ubah IP-nya menjadi 100, 100, 100, 0, traffic 24, dan yang ini 200, 200, 200, 0, traffic 24. Oke, sekarang kita lakukan konfigurasi IP address add address 100, 100, 100, 1, traffic 24, interface header 4.
Di sini pertama saya buat IP address untuk PC1 ya. Kita enter, lanjut kita buat IP address untuk PC2, IP address address 200 200 200.1 prefix 24 interface header 5. Lalu kita cek IP address print. Nah, bisa dilihat ini untuk IP address yang pertama kita buat untuk PC1 dan yang IP address kedua ini kita buat untuk PC2. Nah, setelah selesai membuat IP address sesuai topologi, kita lakukan konfigurasi IP. Kita lakukan konfigurasi DHCP server. IP DHCP server setup. Oke, pertama ini DHCP tentu saja untuk Ether 4 yang mengarah ke PC1. Kita enter. Oke, lanjut untuk yang kedua kita konfigurasi IP DHCP server untuk PC yang kedua. Ini PC kedua berada di Ether 5. Yang ini ya, yang ini Ether 5, yang ke bawah ini PC2. Kita enter. Nah, oke. Sekarang kita coba cek ke PC1 apakah sudah mendapatkan IP. Kita cek dulu, kita IP DHCP. Tuh, maaf ini konfigurasi saya yang sebelumnya ya, ini Dora. Mendapatkan IP 100. Nah, ini sudah sesuai topologi, dapat 100.102 titik 2 prefix 24 titik 2 prefix 24. Ini sudah sesuai ya, PC1 ini PC1. Kan kita cek PC2. Kita lakukan IP DHCP, kita lihat IP DHCP. Nah, ini statusnya juga Dora. Apakah dapat 200. Nah, ini dapat 200 juga sesuai dengan topologi ini ya, PC2 topologi 200 ini PC2, ini dapat IP 200.254 prefix 24. Oke, setelah PC1 dan PC2 mendapatkan IP, lanjut kita melakukan konfigurasi routing rules di IP root. Jangan lupa routing rules itu hampir sama dengan policy based root, digunakan maksudnya hampir sama dengan firewall mangle. Jadi gunanya routing rules ini untuk menandai paket routing. Namun bedanya routing rules ini posisinya berada di IP root, sedangkan firewall mangle posisinya berada di IP firewall. Sekarang langsung saja kita konfigurasikan routing rules dengan perintah IP root rule add interface header 4. Nah, ini pertama kita tandai PC1 yang berada di header 4 lalu actionnya lookup dengan tabel ini kita namai PC1. Oke, root rule pertama sudah selesai, kita buat routing rule kedua, root rule add interface header 5. Ini untuk PC2 kita tandai action lookup tabel PC2. Kita IP root rule print. Nah, di sini bisa dilihat kalau konfigurasi atau metode policy based root menggunakan firewall mangle, di sini kita tandai paket routing menggunakan routing rules dengan perintah seperti ini ya. Di sini untuk yang pertama Ether 4 ini saya tandai PC1 di Ether 4 dengan nama PC1, dan Ether 5 kita tandai Ether 5 ada PC2 kita tandai dengan nama PC2. Setelah itu selesai, kita masuk ke konfigurasi IP root add DST address 0000 prefix 0 gateway. Nah, ini untuk gateway ini sekarang kita masukkan gateway dari SPA. Gateway dari SPA saya adalah 10.10.1 prefix 24. Lalu routing MAC. Nah, ini jadi untuk gateway di sini, untuk gateway SPA saya ini 10.10.1 routing MAC PC untuk jadi ini ISPA ini bacanya ya, tujuannya 00 atau internet, gateway-nya ini 10.10.1 atau ISPA, berarti gerbang ISPA, dan routing MAC ini jadi ISPA ini untuk PC1. Kita enter. Oh, maaf ada kesalahan. Invalid value parameters input does not match any value interface any value. Oh ya, maaf salah. Dari sini gateway-nya tidak boleh ada prefix-nya ya. Kita hapus dulu. Nah, di sini selesai. Oke, kita untuk penanda untuk mengatur paket jalur routing pertama untuk PC1 dan ISP sudah selesai. Lanjut ke ISPB. Kita dengan perintah IP root add DST address 0000 prefix 0 gateway 20.20.20.1 routing MAC PC2. Kita IP root print. Nah, ini statusnya AS. Jadi ketika kita membuat
kita membuat IP root rule tadi dengan nama di sini kita buat IP root rule dengan nama PC1. Lalu kedua kita buat IP root rule lagi dengan nama PC2. Setelah IP root rule selesai, kita panggil IP root ini di jalur routing dengan nama PC1. Di sini kita panggil ya IP root address gitu-nya ini routing MAC PC1. Lalu selanjutnya kita arahkan ISPA ini 10.10.1 untuk PC1 dan ini ISPB 20.20.1 untuk PC2. Jadi kita cek IP root print, di sini terlihat statusnya aktif statik dan yang ini juga statusnya aktif statik. Jadi ini jalur routing yang ini khusus untuk ISPA karena 10.1 untuk ISPA, dan jalur routing yang ini 20.20.1 ini untuk ISPB. Jadi ISPA ini hanya khusus digunakan untuk ISPA, jalur routingnya internetnya juga. Jadi internet ISPA hanya khusus PC1, internet ISPB hanya khusus untuk PC2 atau host B. Jadi sekarang kita cek dari PC1 dan PC2. Sekarang kita cek ya dengan perintah trace. Kita turunkan, kita trace. Harusnya ini melewati jalur routing di 10.10.1 ya. Kita trace ke IP DNS Google. Nah, di sini terlihat bahwa PC1 melewati jalur routing 10.10.1 atau melewati gateway 10.10.1. Sekarang kita cek PC2. 10.10.1 ini adalah ISPA ya. Kita cek untuk PC2. Kita trace 8888. Nah, di sini terlihat perbedaannya bahwa PC1 ini menggunakan jalur 10.10.1 atau jalur ISPA khusus. Jadi ini menggunakan jalur khusus ISPA. Di sini langsung bebas ke sini. Dan untuk untuk PC2 ini menggunakan jalur 20.20.1. Ini jadi PC2 ini hanya khusus menggunakan jalur ISPB ini. Dia hanya menggunakan khusus ke sini dan yang ini khusus ke sini. Oke, menurut saya cukup tutorial dari saya. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.